Perkenalkan, saya Miko Bayu Prasetya dengan NIM 131230094. Perkenalkan, nama saya Clara Fusilatian dengan NIM 13 12 300 108. Kenalkan, nama saya Haris Andika Yuda dengan NIM 13123000099. Perkenalkan, nama saya M. Fasil Faiz Arifian dengan NIM 13123000101. Saya Tiara Eka Kusima dengan NIM 13123000083. Secara Bebek Lumpuh dalam politik. Secara Bebek Lumpuh dalam politik berasal dari istilah Inggris, Wendat, yang mengacu pada kondisi seseorang pemimpin yang tidak lagi memiliki pengaruh kuat karena penggantinya di masa mendatang sudah ada. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang politisi yang akan berakhir masa kekuasaannya dan tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Dalam konteks Indonesia, teori bebek lumpuh sering dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan eksekutif yang akan berakhir dan tidak dapat dipilih kembali. Beberapa contoh yang terjadi di Indonesia, termasuk masa kepresidenan SBY yang berakhir pada tahun 2014 dan masa kepresidenan Jokowi yang akan berakhir pada tahun 2024. Istilah bebek lumpuh juga digunakan untuk menggambarkan seorang politisi yang tidak memiliki pengaruh kuat karena dukungan partai pendukungnya telah melemah. Dalam beberapa kasus, politisi yang segera pergi dapat kehilangan kredibilitas dan pengaruh, serta proyek-proyek yang belum rampung dapat gagal di tengah jalan akibat pelucutan pengaruh mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan awal mula kata bebek lumpuh. Ungkapan bebek lumpuh diciptakan pada abad ke-18 di Bursa Efek London untuk merujuk pada pialang saham yang gagal membayar utangnya. Penyebutan istilah ini yang pertama kali diketahui secara tertulis dibuat oleh Horace Walpole dari sebuah surat pada tahun 1761 kepada Sir Horace Mann dengan judul "Tahukah Anda apa itu banteng beruang dan bebek pincang?". Pada tahun 1791, Mary Berry menuliskan tentang hilangnya saham Duchess of Devonshire sebesar 50.000 euro. Dalam judul percakapan di kota bahwa namanya akan diposting sebagai bebek lumpuh. Secara harfiah, istilah ini mengacu pada bebek yang tidak mampu mengimbangi kawanannya sehingga menjadi sasaran predator. Istilah ini dialihkan ke politisi pada abad ke-19. Penggunaan tercatat pertama yang diketahui adalah dalam Congressional Globe, yang saat itu merupakan catatan resmi Kongres Amerika Serikat tertanggal 14 Januari 1863 dalam judul "Dalam keadaan apapun, pengadilan tuntutan tidak dapat dianggap menjengkelkan dengan tuduhan menjadi seorang wadah bagi bebek lumpuh atau politisi yang rusak". Di sini saya akan mengulas tentang materi bebek lumpuh. Bebek lumpuh sendiri secara istilah ini mengacu pada periode transisi dalam pemerintahan atau lembaga legislatif di mana anggota yang terpilih atau ditunjuk sudah ditentukan tetapi belum resmi menjabat. Pada dasarnya mereka akan segera lengser dari jabatannya. Selama masa ini, politikus yang segera pergi seringkali dipandang kurang berpengaruh karena memiliki waktu yang terbatas yang mereka miliki. Sebelum meninggalkan jabatan, meskipun demikian, mereka masih dapat membuat keputusan dan mengeluarkan perintah eksekutif, gerasi, atau fatwa yang kontroversial lainnya. Jadi istilah bebek lumpuh ini menggambarkan momen krusial dalam dunia politik yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat yang akan segera meninggalkan jabatannya. Nah, dalam bebek lumpuh di Indonesia dalam politik ini merujuk pada pemimpin yang tak lagi berpengaruh kuat karena penggantinya di masa mendatang sudah ada. Istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu lame duck. Di Indonesia sendiri fenomena ini belum terjadi karena menteri biasanya mengundurkan diri sebelum bertarung dengan presiden petahana dalam pemilihan presiden. Jadi meskipun istilah ini terkadang unik, tapi bebek lumpuh memang sebenarnya memiliki arti penting dalam dunia politik. Lalu apa dampak dari bebek lumpuh di Indonesia ini sendiri? Yang pertama yaitu keterbatasan kebijakan, di mana pemimpin dalam masa bebek lumpuh ini mungkin memiliki keterbatasan untuk mengambil keputusan yang besar, karena mereka cenderung menghindari kontroversial. Yang kedua yaitu ketidakstabilan. Kehadiran pemimpin yang tidak memiliki dukungan kuat dapat menciptakan ketidakstabilan kebijakan yang belum selesai atau perubahan yang kepemimpinan yang akan datang. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Bebek lumpuh dapat mengganggu kontinuitas pemerintahan baru harus memahami situasi yang ada dan mengambil alih tanggung jawab dengan cepat setelah dilantik. Yang keempat, pengaruh terhadap hubungan internasional. Pemimpin yang akan segera pergi mungkin memiliki pengaruh yang berkurang. Dalam hubungan internasional, negara-negara mitra mungkin lebih suka menunggu hingga pemimpin baru dilantik
sebelum melakukan kerjasama. Saat ini pembuat undang-undang tengah mengalami periode bebek lumpuh atau lame duck, atau masa transisi, yaitu saat eksekutif dan legislatif sudah terpilih tapi belum resmi menjabat. Secara politik ini berarti eksekutif dan legislatif yang masih menjabat saat ini sebenarnya sudah tidak memiliki legitimasi. Karena itu secara etik pertahanan tidak boleh lagi membuat kebijakan yang berdampak signifikan pada sistem bernegara. Ibarat penghuni sebuah rumah, mereka tidak boleh merusak rumah yang akan mereka tinggalkan untuk penghuni baru. Pada periode bebek lumpuh, pada umumnya tim sukses pejabat terpilih terkadang tidak hanya mulai bergerak untuk melakukan persiapan transisi, akan tetapi seringkali ada juga secara tidak langsung melakukan intervensi politis. Sebaliknya ditemukan pula pada pejabat yang menggunakan periode bebek lumpuh sebagai sarana untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh selama masih menjabat, karena mengetahui dirinya tidak lagi terpilih atau sudah memasuki masa purna bakti. Baik, di sini saya akan berikan kesimpulan dari pemerintahan Jokowi, apakah termasuk bebek lumpuh atau tidak. Sejak kemenangan resmi Prabowo Gibran oleh KPU pada 20 Maret 2024, pemerintahan Jokowi tidak termasuk bebek lumpuh. Menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada Oktober 2024. Berikut adalah alasan. 1. Transisi damai. Kemenangan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU menandai akhir dari proses pemilihan umum 2024. Pemerintahan Jokowi telah menyetujui hasil tersebut dan telah melalui transisi damai ke pemerintahan baru. Hal ini menjamin stabilitas politik dan keamanan negara. 2. Pengunduran diri Jokowi. Presiden Jokowi telah mengumumkan pengundurannya dari jabatan pada 20 Maret 2024, sehari setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Pengunduran diri ini menandai akhir dari masa jabatan Jokowi dan memulai masa transisi ke pemerintahan baru. 3. Pengangkatan Prabowo. Prabowo Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024. Pemerintahan Jokowi telah menyetujui hasil pemilihan umum dan telah memulai proses pengangkatan Prabowo sebagai presiden. 4. Kerjasama transisi. Pemerintahan Jokowi telah berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintahan baru dalam proses transisi. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi tidak termasuk bebek lumpuh. Dan kesimpulannya adalah, sejak kemenangan resmi oleh KPU terhadap Prabowo menjelang dilantik bulan Oktober 2024, ini apakah pemerintah Jokowi termasuk bebek lumpuh? Pemerintah Jokowi tidak termasuk bebek lumpuh sejak kemenangan resmi Prabowo oleh KPU. Pemerintah Jokowi telah mengakui hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh KPU. Kemenangan Prabowo Gibran diumumkan secara resmi oleh KPU pada 21 Maret 2024 yang lalu. Dan hasil pemerintah Jokowi telah menghormati hasil tersebut. Pemerintah Jokowi tidak akan mengganggu proses pelantikan Prabowo sebagai presiden yang dijadwalkan pada Oktober 2024.